Adik-adik udah makannya? Wih, Ibu udah makannya Bu? Atau makan dulu baru ceramah? Ya, jangan kayak gini kali, jamaahnya makan, ustadznya ceramah. Gimana Pak? Makan dulu atau kita ceramah? Duluan? Hah? Ya, nanti baru makan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya, yang semangat ibu-ibu, kudoakan hutangnya cepat lunas. Banyak juga yang berhutang lunas sebentar. Hutang apa ini bukan? Adik-adik yang semangat, yang kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik, Ustaz mohon, ini penyakitnya emang gini Pak. Dan nasi kotak orang itu keluar Pak. Emang dia tujuannya orang itu Pak. Kalian kalau masuk di situ kalian, di tempat kalian itu sudah setor uang ini. Sama juga ya Pak. Cair. Sama juga rupanya. Anak sekarang itu Pak, anak Papua cair ya Pak. Dipikir tentang awak ceramah di daerah Bugli kan, banyak orang sawitnya, orang itu nggak berduit, karena makin parah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan aparat desa, para pejabat yang mungkin berhadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati Bapak yang telah membina saya gandeng dan tampan. Ya, saya Pak kalau ada laki-laki yang bilang saya gandeng tampan, agak ngeri Pak. Tapi kalau perempuan nggak apa ya Pak? Iya, iya. Dan yang saya hormati Bapak Kadus, Bapak RT yang berhadir pada malam hari ini, dan seluruh jamaah, Bapak Ibu yang besar tak bisa dihimbau gelar, yang kecil tak bisa disebut nama. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Adik-adik seluruhnya, tadi saya lihat adik-adik ini di luar semua. Tanya sama Pak Ustaz, kenapa Pak mau buka masuk orang itu kayak mana kambing itu masuk ke rumah orang ini. Kenapa mereka masuk di sini? Karena orang inilah generasi kita. Ibu, bapak, abah udah tua Pak. Bentar lagi gitu kan? Ya kan Pak? Siap mandi Pak? Siap ya harus siap. Mana bisa bilang siap? Nah, orang ini tahu Pak. Orang ini. Nah kalau orang ini di dalam ini mendengarkan ceramah, memang kadang-kadang masuk telinga kanan, membalagi. Tapi insya Allah Ustaz doakan kalian ada yang menjadi bupati, amin. Orang keluarga amin. Kepala desa, polisi, tentara, madin,
sesuai dengan itulah fatwa Tuhan. Kalau panitia aku satu jam, tambah lagi aku satu lagi 2 jam. Tahan itu selama 2 jam. Tahan dulu. Yang tenang. Tahan. Aku yang repot. Baiklah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ciri-ciri orang bersyukur, dia tidak akan pernah merendahkan orang yang lebih miskin darinya. Bapak Ibu jangan pernah malu menjadi orang miskin. Nanti di surga itu lebih banyak orang miskin dibandingkan orang yang kaya. Orang yang kaya lama masuk surga, orang miskin cepat. Kenapa? Apa alasannya, Pak? Kenapa, Pak? Wong koyo suwi, Pak. Wong kere cepet kali, Pak. Ngerti Bu apa alasannya? Karena kayak Indomaret kan kayak belanja kan suwi kowe. Ngantrinya suwi kira kerak 5.000 kerak, 6.000 kerak, 10.000. Lah, uang nek mlebu Indomaret cuma delok-delok kok, Pak. Delok-delok ini kan Pak delok-delok. Ya, delok-delok ini. Nggak tutup, Pak. Nggak tutup mlebu. Kan cepet, Pak. Nggak enak kan, Pak. Tapi nek bawa suwi masuk surga, maka beruntunglah wong Ibu, jangan pernah malu menjadi orang miskin. Saya mau tanya, kalau kita meninggal, yang mengurus di jenazah Allah itu siapa? Orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Nah, kita ngomong miskin? Bukan. Yo. Yang gali kuburan itu biasanya orang Miskin. rewang, ini rewang. Neneng. Rewang ini. Ini tongkol hajatan, alat undang rewang. Oh, ini juga. Neneng. Sama, bodoh. Sama. Iya, itu nenek rewang itu nyumbangnya lebih akeh dibandingkan yang enggak rewang. Nonton mau rewang. Rewang dulu. Nek lebih rewang, makin akeh, Pak. Makanya nek undang rewang kan jawab terus senang, Pak. Mangan gratis. Lalu kene. Ngono, kene. Ngono. Diundang rewang, muhun, Pak. Ya saudara, warna merah, cepet. Nek enggak rewang, dipulis, Pak. Mungkin ini ngomong juga, Bu? Oh, juga? Anjur juga, Pak. Jadi, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun keadaan kita. Ibu punya suami yang tak tampan. Zaman sekarang perempuan itu nggak nyari tampannya, betul, Bu? Masih cari apa? Belum, Pak? Belum, Pak? Kodong putih sandal jepit, urepe sedih, duwe lagi orang duwe. Itu, Pak. Bohong kalau ada itu mengatakan, abang, aku mencintaimu, sehidup semati kita bersama. Keren. Lu pilih mana? Laki jantan gak duit-duit atau laki elek belak-belak duit akeh? Jawab, Bu. Bu, jujur, jawab, Bu. Yang di Ustaz, mereka irang bulan ketat pesek pendek urip pula yang duit akeh. Ngomong kan, Bu? Ustaz, gak apa-apa. Suami merantau seminggu, sebulan, setahun, gak apa-apa. Yang penting sebelum dia pergi merantau, tinggalkan. Ini karena ngejeknya yang pakai tapi kan coba iya, biasa saya ceramah itu Pak dibuat panggung besar, serakak besar. Makanya saya nggak tahu mana masjidnya ini. Tengok, ada cakapnya kan. Ya mungkin menjero, memang menjero kan. Nggak apa-apa. Aku ini nanti pun aman aja kok. Nggak ada terakak ya ceramah. Ya kan? Ya kan bagus banget Pak. Daripada terakak
Iya, mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Saya kalau diundang itu jangan bahas amplop sama saya. Saya ustaz yang nggak butuh amplop ibu. Benar Pak. Aku butuh amplop Pak, benar Pak. Isi amplopnya lah. Aku senang nanya Pak. Ustaz ini ibu dikasih diterima, ditolak nggak boleh, diterima. Nggak dikasih. Sumbor ini. Ibu-ibu mohon maaf, kita mensyukuri apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kita bisa berkumpul di sini, yang hebat bukan kita, tapi Allah. Kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Yang hebat siapa? Allah. Karena Allah yang kasih kita kesehatan, kekuatan. Tanpa nikmat Allah tak mampu kita kemari. Ada orang sehat tapi dia nggak punya nikmat iman, tak bisa kemari. Ada orang dia sempat tapi tak sehat, mau kemari tak sehat, secukup waktu. Tapi alhamdulillah kita sehat, sempat, nikmat iman ada, datang tidak kemari. Mereka yang datang ke pengajian duduk di sini itu sama dengan melaksanakan sholat 1000 rakaat. Pak Ketua, oh Pak Ketua, pernah sholat 1000 rakaat? Hah? Ibu ada yang pernah bu sholat 1000 rakaat tahajud bu? Aku orang pernah Pak. Tapi datang kemari mendengarkan ceramah, duduk manis, maka samalah kita Pak melaksanakan sholat 1000 rakaat. Begitulah besarnya fadilah pahala menghadiri majelis taklim. Ustaz 1000 rakaat, terawih 11 rakaat, yang kata-kata lekok. Mungkin ini berapa rakaat Ustaz? 11. Ayatnya panjang atau pendek? Pendek. Pendek juga. Main. Tapi pendek, main terus kan ngono. Nek 3 rakaat itu kulhu matane kan ngono. Kata kasur kulhu, wal asri kulhu, al-humazah kulhu, al-taro kulhu. Nek tetap berdasarkan kulhu dipakai juga ada juga ya. Kalau 11 agak panjang ayatnya. Pengajian kita tidak akan mendapatkan barokah kecuali membacakan sholawat. Ayo anak-anak, ayo semua. Sholawat yang kuat. Sallallahu izin bu, anak pandai sholawat, ibu harus lebih pandai. Kalau anak bu pandai sholawat, ibu gak pandai. Ya kuat bu ya, bisa bu ya bu. Bu, sholawat ya. Oke, kok sama ya. Maulaya salli wa sallim daiman abadan. 1, 2, 3. Ya Pak, waktu pendek kan Pak, agak panjang Pak ya. Bisa Pak? So. Bu, kita buktikan apakah laki-laki di sini pecinta
1, 2, 3. Ayo. Innal hamid. Ngene lho Pak, ya pino tak diikuti bicara ngono lho Pak. Nek jangan tenang iki buat orang kuning. Jadi apa itu Mas? Apa? Oh, serah. Oh, alasan serah. Oh, kayak apa? Kayak itu. Pak, doa. Serah. Oh, cuma alasan lapar. Nek nggak apa ya nggak apa, ya kan? Ayo semua, sholatullah ala rasulillah. Begitulah. Kalau punya anak yang susah nangkap, belum aja dia. 5 tambah 5. Ada juga kan, belum aja dia. Nah itu obatnya. Kalau dia tidur, bacakan sholawat di keningnya, pegang keningnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Embus. Ya Allah, karena sholawat mudah-mudahan anak juga nomor lagi. Amin. Ustaz, anakku pintar, rajin, akhlaknya baik. Jadi siapa yang bangga tuh? Laki Ustaz, masalah. Nanti tidur orang ini tunggu ngorok. Tapi gak berlaku kalau orang yang datang ini dia tahu ini bocorannya kan. Nanti itu buat nanti pasti dia bilang apa? Yang tak tahu pegang keningnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau anak dikubus umurnya, kalau bapak aku keningnya. Itu cuma 2 aja itu. Kalau enggak bapak itu berubah jadi baik, lambe ibu yang berubah. Bisa lama, bisa pula itu napurati kan begitu. Sholawat ibu, kenapa? Karena cinta kita kepada Rasulullah. Kalau dibilang cinta yang tulus itu cinta istri kepada suaminya, gak betul itu. Gak betul. Siapa sih istri kalau meninggal lakinya dia kawan di kuburan? Ada? Mana orangnya? Mana? Cinta sehidup semati, gak ada itu. Saya kira kita lama gak berduit cinta itu gak enak Pak. Orang ini Pak, tenang kok. Awal ini gak usah gantung-gantungan Pak. Gantung-gantung putih. Pokoknya drawing lah. Nek duit Pak, keren. Ya itu Pak. Ibu, yang paling tulus cintanya hanya baginda Muhammad sallallahu. Kepada siapa? Kepada umatnya. Nanti akan di akhir zaman, di hari kiamat, seorang suami datang kepada istrinya, bojoku gue nang dunia tak kei skincare, tak kok baju akeh baju radio tolong bagi aku secuil amal kumae. Apa kata istri Pak? Orang iso kan aku wae khawatir gak ngerti nanti itu piye neraka atau apa surga. Tak orang itu Pak datang kepada anak lalu sekolahkan, berikan baju, didik, kasih uang, udah bagi, kasih aku amal sedikit aja. Apa kata anak? Aku takut Pak gak iso Pak, aku mesti juga Pak. Masih makanya ojo cinta kali sampai bojo awak. Tenang Pak. Cinta hanya cinta saja, jangan pakai kali. Nek cinta kali, nek mati kau bojomu jelek. Kan ngomong Pak, nek cinta wae, cinta kali kepada Allah, kepada Rasul, kepada makhluk
Ibu, ini kita acara apa nih? Isra wal Mi'raj. Ayo semua anak-anak yang tahu dan lagunya kasih uang. Ayo coba. Ayo dapat. Di suatu malam yang paling kuat, yang paling kuat. Maju. Bukan. Ya. Baik. Siapa namanya? Dafa. Dafa. Mama datang? Enggak. Bapak datang? Aduh, bisa lewat. Ini Pak namanya utusan. Tanya Pak, di sini Pak kalau buat acara diikuti di luar Pak. Nah, ini Pak, makanya ngomong, Mama capek, Bapak juga capek. Kita harus bayar. Sayang gue ini gue ini gue terlalu berapa poin tadi? Berapa poin tadi? Iya, itu karena tadi mengambil gitu kan? Bawa 30 gitu kan? Udah, gak apa ya? Coba. Pak nyanyi lah kau. Jadi ngapain kau? Apa ini? Ini uang. Kau uang. Atau mau? Gak bunyi. Mari. Cepat. Nih, beri. Gak ada poin besar. Ini beri. Mana? Duduk belakang. Syukurlah. Gak kurang apa itu kan? Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari
naik kendaraan bermotor, ini kita Pak goyang-goyang, nggak tahan dengan angin kencangnya angin. Tapi Nabi tak naik Supra, Nabi naik apa jelek ya Allah. Naik apa nak? Buruk. Apa itu buruk? Apa? Buruk itu cahaya apa? Cahaya kilat. Karena buruk kecepatannya seperti cahaya kilat. Nanti kita kalau masuk surga, lahan kita 10 kali dunia ini. Itu surga yang paling bawah. Pak BKM, awak kalau punya lahan 10 hektar senang kan? Nanti lahan kita Pak 10 kali dunia ini. Ustaz kayak mana melindunginya? Kita dikasih kendaraan nggak kijang Innova, nggak laku Pak. Pajero nggak laku Pak. 2 kendaraan kita Pak. 1 buruk, yang kedua yang paling mantap, yang paling cepat kedipang mata. Bapak bayangkan kebun jengkol Bapak, situ kan, pincing mata, hidup mata dibuka, langsung nyampe Pak. Itu kendaraan kita Pak, kekuatan mata. Pas kayak jingga, mantep. Begini Pak, cepat, buruk cepat, lebih cepat kedipang mata. Nanti Pak, kalau masuk kan cuma 2 tempat kita kan. Kalau nggak surga ya, ibu mau masuk surga, kurang kuat, mau kok? Mau cepat apa lama? Cepat, mati dulu lah. Cuma itu caranya, baru masuk surga. Sudah. Nah, itu Isra. Mi'raj mana? Mi'raj itu artinya naik. Artinya jadi kalau Bapak malam-malam naik ke tangga, naik genteng, berarti Bapak Mi'raj. Bapak Mi'raj. Karena Mi'raj itu artinya naik. Ya Bu, naik. Mi'raj artinya naik. Dari Palestina Nabi naik ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi A. Yang kedua, langit kedua berjumpa dengan Nabi I. Langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi U. Langit yang keempat berjumpa dengan Nabi I. Bisa. Ngapain dia naik lagi? Ayo, langit yang keempat berjumpa dengan Nabi I. Itu is. Oh, Ismail. Ini I. Ibrahim yang itu, ngapain dia turun yang keempat, yang ketujuh? Imran itu Bapak tahu. Imran sejak naik ke langit yang keempat Bapakmu. Mana ada kayak gitu? Bapak dipanggil Tuhan. Ada Nabi Imran? Ada. Ayo Nabi Bapak naik langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi. Ya Allah Pak, itu menaik. Kan mau yang keempat Idris Pak. Naik langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Idris kan. Udah yang keempat, tapi dia naik yang kelima. Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad pula lah katanya. Yang naik itu Nabi Muhammad. Dia jumpa dengan Nabi Muhammad.
Kau juga nama dia juga. Nabi Nuh, Musa, yang keenam. Yang ketujuh Nabi mohon maaf Pak, dari dunia ke langit yang pertama membutuhkan waktu 4 juta tahun. Langit ada berapa nak? 4 juta, berapa juta? 28 juta hanya pergi Pak. Pulangnya 28 tambah 28 56 juta tahun kalau naik kendaraan yang paling cepat di bumi. Tapi Nabi tidur sahabatnya, berangkat jam 2, pulang dia belum bangun sahabatnya. Maka Pak, ini bukan kajian akal lagi. Akal tadi apa? Tanya ibu, bu, tanya, yang kerja paten, mana lebih dulu, air kelapa atau batok kelapa? Jawab dulu bu, mana lebih dulu, air kelapa atau batok kelapa? Kalau ibu jawab batok kelapa duluan Ustaz, airnya dari mana masuknya? Hah? Dari mana masuk air kelapa? Pak, gini Pak, ini DPR Pak BKN, batok kelapa atau Banyuwe? Hah? Nek Banyuwe DPR, batok enggak, nanti tempatnya di. Mohon maaf Pak, ini masalah batok kelapa, air kelapa, akal kita tuh heran, nggak mampu. Kenapa? Akal nggak mampu. Satu lagi, mohon maaf ya, satu lagi, ini ilmu. Nek kita ngoyo, Banyuwe najis kan? Najis tak Pak? Najis. Najis. Ya kan? Wajib mandi. Wajib mandi nggak nek ngoyo? Ngoyo mandi. Wajib mandi Pak nek ngoyo Pak. Jika nek ngoyo arep sholat mandi sih atau nggak mandi wudu langsung sholat. Kenapa kok tenang kabeh? Kan nggak mandi Pak. Wudu selesai, kan gitu. Mohon maaf Pak, ada sperma. Sperma itu Pak keluar dari yang sama dengan air kencing. Tapi kalau sperma itu dia wajib mandi, tapi dia nggak najis. Bekas celana, bekas sarung itu boleh dipakai untuk sholat. Kan aneh kan Pak? Itu aneh nggak Pak? Masuk akal itu kan kayak itu Pak. Banyuwe, metuwe, foto. Tapi yang sitok wajib mandi, yang sitok nggak wajib mandi. Yang sitok najis, yang sitok orang najis. Kita pernah mikir Pak, kenapa kayak urut? Mak sama Pak, nek ngoyo mandi wajib Pak. Maka kan Pak. Gawat Pak. Musim ageng ngoyo mandi. Engko ngoyo nek mandi nek. Yang parah nek penyakit ayam Pak. Diluk-diluk ngoyo, diluk mandi. Pas baru mandi, pas kayak buat leni. Licin. Tapi kalau air sperma tidak dikeluarkan tiap hari, makanya ini tidak kajian akal, tak mampu akal kita. Dulu dia mau haji bukan mau pakai uang kan? Nah kayaknya yang Arab udah haji udah umrah mau pakai uang orang. Woi, begini yang Arab umrah mau pakai uang orang. Hah? Boleh buka gitu Pak? Ada orang umrah di gudangnya, orang di rumahnya makan-makan gitu Pak? Iya. Dulu orang dulu umroh haji diundangnya orang nangis. Ayo bapak umrah haji, tinggal aku pergi kenapa? Karena orang dulu itu umrohnya hajinya 6 bulan ke Mekah, 6 bulan pulang naik kapal setahun. Tapi orang cerdas, Amerika cerdas, dibuatnya supaya diperpendek waktunya, diciptakanlah pesawatnya hanya 8 jam, nggak lagi 6 bulan. Kan gitu kan? Kalau orang dulu setahun nggak pulang-pulang, wes innalillah, tenggelam itu Pak. Gua ya Pak, harga orang ini. Jadi kalau teknologi yang dibuat manusia bisa mempersingkat waktu yang setahun di 8 jam, apalagi teknologi yang Allah ciptakan, wes. Harusnya coba, iya Pak. Hah? Aku lapor Pak. Nggak urusan, dasar ya. Ibu,
Kenapa Nabi kita wadah? Yang pertama, meninggal biniknya. Anak-anak siapa nama binik Nabi yang pertama? Hah? Siapa? Coba sini. Sini. Astagfirullah. Pak, pakai peci ini ada macam-macam kan Pak? Kalau ceramah peci lurus Pak gini Pak, ceramah lurus kan Pak, ceramah gini Pak. Kalau mau sholat Pak nggak boleh kayak gini Pak, nggak boleh, nggak sah sembahyang kita Pak. Naik kan, dengar orang mau sholat kalah main judi ini aja. Siapa namamu? Apip. Mama datang. Apip. Kenapa juga aku baru? Siapa namanya? Apip. Afif. Datang Mama. Datang. Mana? Mana? Bu, mana Bu? Mana Bu? Dengan jirai. Oh, lah. Ayah datang. Jadi dua urusan ya kan? Iya. Banyak makna. Siapa nama dari nama istri tadi yang pertama? Khadijah. Khadijah. Ya Allah, ini anak luar biasa ini ya. Ini kurasa memang namanya nyanyinya bagus siapa di rumah. Khadijah, istri pertama. Anaknya itu, ingat Pak, nggak maksudnya ini Pak. Dulu kita kalau mau mendengarkan orang yang mau keyboard Pak, itu mesti nunggu orang hajatan baru datang lagu-lagu. Nah saat ini dia ngomong, yang karaokean nih, itu karaoke siang, karaoke sore, karaoke bengi, tengah bengi, karaoke. Baru ngomong itu. Lagunya bukan lagu yang bagus, bukan hanya dia. Siapa dia tuh? Dia. Nama itu pokok anakku jadi, tapi dia hafal Khadijah. Kalau anak sudah hafal siapa bini Nabi, berarti mamanya, bapaknya juga mengajarkan kepadanya. Ya kan? Mak mengajarkan kan? Ya, emang iya kan? Iya. Nah sekarang Ustaz nggak punya uang kecil. Itu masalahnya Pak. Ya itu masalah Pak. Biasanya dia itu mencari-cari uang 5.000, 10.000 karena dia tahu kalau aku ceramah dengan anak-anak duit Pak. Kenapa? Di otak orang ini cuma satu aja panen. Ini saja pelit atau kayak mana? Ini kan cuma 100.000 Pak. Itu kan Pak. Biasanya ini awak ceramah nengkono, awak ini duit sampai anak-anak itu biasanya ketua BKM ngomong, Pak, ojo duit Pak, duit buat. Anak kayak mono, anak kayak mono, ya ngobrol Pak, anak kayak mono, iya, ini ya, kayaknya keberatan mono. Panggil mak. Mak. Ini uang Ustaz diambil enggak? Ini uang Ustaz diambil enggak? Aduh kayak ngomong lah. Mama ini kira di ngomong. Awak aku lo. Ayo gua pikir lu. Pikir, sini orang lagi. Aduh ambillah Bu. Karena ini Pak, kita kan nggak boleh menyakiti orang kan? Ya kan kita nggak boleh nyakiti hati orang, apalagi nyakiti hati bos. Gimana Bu? Duduk aja. Tengok mak kau. Tengok mak kau. Duduk aja kau. Duduk. Duduk. Bursuan Bu ya. Ya Bu yang ngomong kayak itu yang kue lu. Biarlah dibuai pas. Apa yang kena dibuai los yang penting anakku cair. Ini Pak, ini Ibu Solehah tadi. Ya kalau ibu kan semoga gas. Nah.
Nah, iya. Ya Allah, Pak. Aku wis gawe peci, gawe sorban. Makasih Om. Makanya Pak ya. Pak kita bingung Pak aku Pak. Aku tak tahu. Kok kerja apa begitu? Hancur apa mungkin Pak? Kue yang kue Om pula. Maknanya kuning rambut. Terima kasih Pak. Kasih ya Pak Ustaz. Iya. Ingat ya, ini uang untuk jajanmu ya. Jangan kasih sama mamamu. Ya, benar. Tapi kasih sama bapakmu. Nanti bapakmu yang ngasih ke mamamu. Iya, kamu jadi kok. Tuh. Ya, aku nyesel pula nggak sempat duit mau, ya kan? Tidak sempat cari money Pak 2.000 Pak rumah. Aku akan begini ke Pak maunya, ya kan? Awak ceramah tumpul pula ya. Nah, ibu meninggal ini pertama. Nangis Nabi. Bapak kalau meninggal ini nangis orang. Sampai saya nangis apa? Nangis. Nangis. Bu, tak takut sih. Nek meninggal laki nanti bini nek layak nanti bini ibu. Nek meninggal bapak nanti istri. Di sampingnya ngapain bu? Ngaji kan Pak. Udah, baca Yasin Pak. Kalau meninggal lagi, bininya di sampingnya ngapain bu? Baca ya Yasin. Kita balik bu. Kalau yang meninggal, bininya di mana bapak bu? Di luar ngapain bu? Merokok. Waktu merokok, bini meninggal dia merokok. Kok kawan? Yang sabar yo. Kan yang sabar yo iyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku wis hafal. Ibu termasuk istri yang soleha atau tidak? Tengok nanti kalau dirimu meninggal dunia. Tengok mana reaksi lakimu. Kalau nangis dia berkata, wahai Allah, ini biniku sangat luar biasa ya Allah. Ada uang, ya Allah. Ya Allah, soleha ya Allah. Berarti itu istri penghuni juga. Tapi kalau ibu meninggal dunia, suai masuk kamar, kuncinya pintu, dia berteriak, yes, merdeka, hancur dunia. Mau Pak. Kata Al-Ghazali, di akhir zaman nanti yang lebih cepat meninggal dunia, bapak laki-laki dibandingkan perempuan yang lebih cepat mati. Hati-hati. Yang ulang tadi pada ulang Pak, yang cepat mati Pak. Awak diam Pak, duduk jempol sikit Pak. Nek yang lebih panjang sebelah jempol, sebelah kanan lebih panjang, yang meninggal sih bapak. Nek yang lebih tinggi bu jempolnya, berarti yang meninggal sih mama. Tak tulok memang lebih apa meninggal lebih bapak tuh Pak, baru mama. Nah, tulok. Ini yang lebih panjang di sana. Ibu-ibu, saya mau tanya, di sini ada nggak duit akbar perempuan? Ada nggak duit akbar laki-laki? Eneng Pak. Duit akbar laki-laki eneng. Orang eneng. Semakin banyak kajian wanita, tapi makin banyak pula wanita yang kurang ajar sama suaminya. Aku mengompok Pak. Bu, kenapa mau kenyataan ini? Nabi awal Isra ke neraka yang banyak dilihat Nabi wedok. Tuh lama pakai
juga. Kotor. Tangan itu aneh. Ibu, nggak boleh meninggikan suara di hadapan suami. Nggak boleh suaramu lebih tinggi di hadapan suami. Saat ini Pak piye? Piye Pak ini Pak? Yang lebih kuat suara Pak? Tapi mohon maaf, bangga kita, bahagia kita kalau punya istri yang cerewet. Itu bangga Pak. Diam aja Pak. Menang ya? Puncak marahnya perempuan kalau udah berkata pokoknya kan, tulis ngomong pokoknya Pak, pokoknya itu puncak paling tinggi marah. Jangan dilawan, masuk kamar ambil bantal tutup. Betul Bu? Ibu, betul itu Bu? Saya mohon maaf Bu. Kenapa Nabi nangis wahai Ustaz ketika Khadijah meninggal? Khadijah itu orang paling kaya di Mekah dulu sebelum nikah dengan Nabi. Sepertiga kota Mekah itu punya Khadijah semua, lapaknya punya Khadijah semua. Nikah dengan Nabi jadi miskin Pak. Bu, begini deh enek wedoan koyo, suruh nikah koyo, panas nikah suaminya stroke. Apa itu lah? Kok boleh kuliah Pak? Gol, entek ke obat ke? Nah saya ingin nih. Nek suami sakit butuh dana pengobatan 300 juta. Ibu duwe ladang sehektar, didol baru 2 juta. Ibu pilih ngedol ladang bagi suami atau janji suami mati. Hah? Nah, doa. Khadijah Bu, Khadijah habis hartanya untuk dakwah Nabi. Beda dengan Khadijah orang simpang puncak ini. Beda. Khadijah orang simpang puncak ini tahunya menghabiskan harta suami. Kalau Khadijah habis hartanya untuk dakwah suami. Sampai suatu ketika Nabi pulang dakwah kemalangan. Tunggu ya Khadijah. Kau udah kayak aku Bu. Nek biniku nek aku gak ceramah-ceramah, ikut turunnya jam 09.00 Bu. Tapi nek aku ceramah, gak turun Bu. Ditunggu minggu Bu. Dan niru Khadijah. Memang Khadijah kayak gitu Pak. Kalau pulang malam kali ditungguin itu Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi itu kalau nggak dibuka pintunya 3 kali salam nggak dibuka, Nabi tidur di teras di depan pintu. Nek ekor piye? Ayam. Pak telung kali Pak nggak dibuka pintu ya Pak. Nah itu Nabi nggak tidur di mungkin ini kamu apa kali ya? Oh betul lah. Oh oke Pak. Nggak dibuka pintu ya? Turun berapa orang? Beratnya sebelum paling kalau terpuru Nabi enggak pulang dia. Apa kata Khadijah? Sayang. Itu kalau Khadijah manggil lakinya sayang. Kenapa? Karena tadi itu panggilan sayang. Ibu juga manggil bapak jangan namanya saja. Manggilnya apa? Kang, kemudian bebe itu kan? Bebe. Mana boleh bebe. Bu, karena kita malu sama anak-anak remaja itu. Anak remaja itu, anak gadis, anak SMA pacaran. Wih, panggilannya lebih. Ayah, wih. Lebih kan panggilnya ayah. Ada lagi. Umi, Abi, wih cici ya Pak. Umi, belum nikah Pak. Abi, Umi. Datang bapaknya panggil namanya. Woi. Maaf ya, saya bilang tadi saya. Dek, kalau kita naik kereta, naik Supra ini, kau pegang perutku, pegang, cekel kenceng. Biniku orang Jawa, aku nasution biniku orang Jawa. Orang Jawa lembut kali, Aku bahkan biniku ngomong sama Pak. Jadi menikah, ya Allah lembut yang diri Pak. Abang. Gak jadi makan
Kayak gini manggilnya, hilang lapar itu Pak, naik itu Pak. Kayak gini manggilnya. Ya. Kata dokter, menikah lain suku itu buat cepat panjang umur, anaknya pintar-pintar. Lain suku Pak. Bapak nikah sama suku apa? Aceh. Nah, lumayan Pak. Pak. Mau makin mantap Pak. Jawa juga. Kemana? Mantap Pak. Mana ya yang Jawa yang lakinya Jawa, dia yang ini Jawa apa Pak? Mana Pak orangnya Pak? Enggak ada. Laki Jawa, bini Jawa, mana Pak? Ada orangnya Pak? Ngomong berbagai Bapak Jawa Pak? Bapak Jawa. Ibu? Hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Hati-hati. Aku ini Pak. Hati-hati Pak. Bini Jawa, laki Jawa. Laki suka gula yang manis-manis, bini suka yang manis-manis. Gula kebanyakan ketika menyambal, menyayur, akhirnya kena diabetes, diamputasi, akhirnya seminggu mati. Ustaz, alhamdulillah ada yang kemarga dua-dua, laki kemarga, bini kemarga. Ada? Mana Pak? Ada Pak? Jangan takut Pak, ada. Ustaz, alhamdulillah aku Nasution bini kulubis makin parah. Orang kemarga ini suka yang nasi garam banyak, betul Bu? Orang Jawa gula banyak. Kalau orang kemarga garam banyak, garam itu garam, kolesterol, stroke, mati Pak. Makanya kalau lain suku, saya Nasution bini Jawa kan aman kan Bu? Aman kan? Saya suka asin, bini manis, asin itu manis, netral. Dicek gula, nggak ada gula Ustaz, normal. Tapi kalau dokter, kalau aku ceramah di mana-mana, kok nggak pernah dikasih susu sama jamaahnya? Mabuk Pak, panitia, aku nggak ada gula. Susu masuk sebenarnya, nggak apa-apa. Jawa ceramah langsung apa? Teh manis air putih banyak gebuk Pak. Sudah, Ibu. Naik kereta pegang buatku. Abang gagal kali, nggak gagal deh. Malu sama anak-anak muda, belum nikah, tengok naik itu Pak, dijenditkannya apa itu? Apa namanya? Coba, itu bisa terasa gini, tapi dijenditnya dijenditkannya gini, biar apa? Naik ceweknya biar segini lah. Biar begini, udah. Ada lubang, kan begini itu Pak. Kan turun itu Pak. Turun bilang, merosot. Dipukul lakinya. Abang. Datang siapa saya mau? Kenapa dek? Kurang kencang bodoh belum itu. Tengok, ada kan ini awak Pak, awak lakinya, awak bonceng naik kereta, yang dipegang bukan perut kita, besi belakang dipegang. Sini kayak gitu kalau boncengan. Iya. Pegang. Orang tua kita langgeng pernikahannya, nggak ada cerai Pak. Orang dulu Pak, menjodoh-jodohkan, langgeng lama pernikahannya. Dia Pak, lagu dia main Pak. Sepeda Pak, siregar. Nyampe Pak, lagu India Pak. Nenek di belakang di boncengnya, dia lagu India. Datang bini dibalas. Tujhe dekha koi jana sanam. Rambung itu jadi acting dia. Ini kan enggak ada romantisnya. Meninggal Khadijah, nangis Nabi. Kenapa? Harta Khadijah habis untuk dakwah Nabi. Yang kedua, Khadijah itu adalah orang yang pertama masuk Islam. 3 hari Nabi nggak pulang-pulang, gigi nggak izin pulang, tiba-tiba sakit demam menggigil karena dia mendapatkan wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal
sayangnya ibu lah, kalau ada laki pergi nggak izin, tiba-tiba dia pulang sakit, kayak mana? Makanya kalau sok-sokan gue dungo pada berani sakit ampus deh mati gue. Ngeri banget sekarang di Pak Budi. Mohon maaf, kalau dibilang yang kejam laki-laki, maaf di Facebook bilang lah, bini bakar laki, dibakar laki, dibakar. Ada nggak? Bini bakar laki, dibakar pakai bensin, pakai bensin. Gara-gara lakinya main skater. Jadi 3 juta 300.000, bininya marah, dibakar. Itu Pak yang dibakar polisi Pak. Polisi Pak yang dibakar. Apalagi Pak Gubernur ya di Pak Haji. Aku di Pak, saya gitu Pak ya di Pak. Aku selama tahu berita ini kalau bertengkar sama suami sama diriku nggak mau aku tidur duluan. Jangan Pak. Aku tunggu itu dia tidur duluan baru aku. Kalau setelah aku duluan dia punya bensin. Bensin apa? Parah. Mati yang buat nanti. Makanya itu awalnya hal ini karena sedihnya Nabi dihibur sama Allah. Makanya perempuan itu kalau sudah penat pikirannya yang buat dia agak penat adalah hiburan jalan-jalan. Pak, capek orang itu Pak. Bawa jalan dulu di sana, bawa ke toko emas. Jadi kalau pemimpin awak di sini koyok, bapak beli dari bobrek, apalagi paramek, udah sembuh itu Pak. Orang sembuh. Kalau ke toko emas langsung itu Pak. Dan beli itu Pak, jangan Bu. Ibu, ngomong nggak? Oh enggak. Oh bedanya dengan ngomong kono ya. Dengan ngomong kono ngomong belum emas langsung sembuh kowe. Ini kok supaya ini perempuan soleha penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nah, inti dari acara kita sholat. Kalau zakat cukup dengan ayat, haji cukup dengan ayat, puasa cukup dengan ayat, tapi sholat nggak bisa. Harus dijemput duluan, harus dijemput orangnya. Siapa dia? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Pak, perintah sholat itu ibu itu 50 rakaat sehari semalam. Kalau sempurna ini Allah wajibkan kepada kita, mampus tidak. 50 rakaat Bu, 5 kali aja awak akan tinggal. Apalagi 50, nggak sempat ibu balik, nggak sempat. Mau mereka, Allahu Akbar, sholat. Mau masak, hayya sholat, nggak sempat. Makanya kata Musa, Muhammad, apa yang diwajibkan kepada umatmu? Sholat 50 kali sehari semalam. Bukan iso, orang iso Muhammad. Kenapa? Umatku lebih gede, lebih dur, gak mampu. Apa bener umatmu kayak uang simpang pucat, mencret. Udah Pak, pulang. Kayak mana? Pulang lagi, minta keringanan. Pulang Pak, turun 5, 45, turun lagi. Muhammad, 45, orang itu balik Pak 40, pulang, tinggal 5. Kata Musa, kayak mana Muhammad? Tinggal 5. Pulang lagi, malu lagi, udah 5, pulang balik malu udah 5. Datang Pak Leman bilang begini, Ustaz, seandainya Nabi Muhammad itu bijaksana, dia balik lagi sama Allah, kan enak Ustaz. Enak kayak mana? Nol. Berapa kejauhan Leman itu? Nol berapa? Apa? Sebelum balik Nabi Muhammad apa kata Allah? Udah, nggak bisa tawar-tawar lagi. Yang 5 itu sama kayak 50 rakaat. Tengok Pak, masjid kita dibangun besar-besar, tapi belum tentu isinya penuh. Mau bangun masjid minta-minta di jalan, tapi ketika sudah terbangun, yang nyumbang itu diusir dari apa? Dari masjid itu. Nggak boleh istirahat, nggak boleh apa. Padahal dia nyumbang ketika menjadi masjid itu. Ini Pak, mereka kita bangun masjid, bangun dalamnya, payah orang. Payah. Kenapa orang tak mau ke masjid? Tadi itu, yang ada kadang-kadang uang udah umur 75 tahun. Pernah Pak kejadian Pak, ceramahnya di Kepasiran Pak, maghrib Pak, nggak ada orangnya. Masjid sana udah ada, ini belum ada. Aku mau ada nggak tahu kayak mana hidupkan hidupnya. Ini salah aku, sekarang mati kan gitu. Tunggulah orang tunggu tengok. Datanglah uang naik Astrea, legenda
teriak minta, dibawa ke lapak tongkat. Begini dia, sehat, udah. Kupikir dia nyuruh azan, rupanya gua sholatin juga. Dibantinya azan Pak, dia lompat, dipegangnya tembok, begini azannya Pak. Ini demi Allah Pak, ini dia azan Pak, dipegang ini Pak. Allahu Akbar, dia yang azan Pak, aku tak napas Pak. Mohon maaf, masjidnya cantik. Jadi kalau ada muadzin satu, muadzin bilang, akulah muadzin masjid ini ya, masjid apa namanya Pak? Nurul Hidayah, aku ya Pak ya, biar Pak gak dibayar. Tapi suaranya cepreng, nggak bagus suaranya. Datang yang 2 orang. Aku Pak bisa azan, tapi bayarannya 1 juta sebulan. BKM harus milih yang bagus suaranya, meskipun dibayar. Karena muadzin itu yang pertama harus bagus suaranya. Bukan semua menjadi muadzin, nggak bisa Pak. Banyak sahabat Nabi, Bilal yang ditunjuk Nabi untuk azan. Kenapa? Dia paling bagus suaranya. Siapa anak muda azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kan mantap yang sholat itu kan. Sampai bu, anak ibu kalau dengar anak azan di masjid bangga nggak ibu? Dan buat bangga nggak ibu? Dan kenapa? Allah Akbar, Allahu Akbar. Tahu? Ya Allah, ibu mana ibu? Ya Allah, ibu mana? Kenapa ibu? Ya Allah, ibu tua kali ini anakku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iya, apa kan? Bangga orang tua. Meskipun suara anaknya tak bagus, bangga orang tuanya karena azan anaknya di masjid. Azan subuh itu azan jangan berbaru kali. Agak serem karena orang tidur. Kalau berbaru kali makin morok dia tidurnya. Jadi Ustaz siapa yang azan? Kalau ada polisi tentara di desa ini, dia yang azan Pak. Satpol PP dia yang azan Pak. Karena dia suka menjami orang, musuh orang, dia yang azan Pak. Tentara, polisi kalau ada sesuai dengan karakternya, tegas, keras. Hayal sholat. Itu Pak lihatnya tuh Pak, satu kampung datang Pak. Untuk apa Ustaz? Untuk sholat. Nengok siapa yang azan pokok kali. Gitu. Yang azan yang bagus, anak-anak dulu azan, yang bagus suaranya azan. Dibuat perlombaan azan, juara 1, tapi anaknya nggak pernah suruh azan di masjid. Apa pula paham sekarang ini? Nggak boleh anak-anak azan. Siapa yang bilang? Anak-anak boleh azan, anak-anak boleh menjadi imam kalau itu sholat sunnah, yang wajib nggak boleh. Kalau masih belum balik dia. Tarawih banyak anak-anak yang jadi imam boleh hafal 30 juz. Tarawih jadi imam itu isya nggak boleh, asar nggak boleh. Kenapa? Itu wajib hukumnya. Sembahyang wajib nggak boleh. Tapi kalau anak-anak azan silakan saja. Yang kedua, kenapa orang tak mau ke masjid? Imamnya panjang kali bacaannya, lama. Pernah bapak sholat lama rukuknya? Wih, aku pernah Pak, demi Allah pernah Pak. Sampai uang udah tua. Imamnya anak sekolah SMA pakai sarung dengan gaya Allahu Akbar, mantap pikir. Yang kedua Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu kali Pak, kok nggak batik? Bocah aku wis ngeri dengan wah ini kan tua ini Pak. Wis begini Pak, begini gawat masa mengeluntuk mati enggak tahu juga nih Pak, namanya terakhir uang nengok jempol, aku nengok jempol uang itu terakhir uang tengok-tengokan imamnya. Terkadang imam kalau sembahyang sendiri nggak masalah panjang-panjang bacaannya, tapi kalau berjamaah kalau yukhafif kata Nabi, ringankan bacaanmu, jangan sok paten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak mau ngapain? Panjang kali. Ganti. Udah.
ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim. Teko jamaah teko juga disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ngomong amin, hancur mohon maaf, hancur kita bakalan semua. Betul kan? Tengok makanya Nabi itu sebelum dia sholat tengoknya siapa jamaahnya. Kalau orang anak muda tidak akan agak panjang, tapi kalau udah emak-emak ayah-ayah yang udah, dan jangan cepat kali. Allahu Akbar, mati juga orangnya ya gitu. Kenapa rematiknya kumat? Kenapa yuk? Seronjol. Nanti kali pun nabi wah, pakai apa ini mau apa ya? Kencang kan? Jangan yang cepat kali, jangan lama. Yang sedang-sedang. Apalagi mak-mak ini pak kotoran paling heboh. Ada pula imam sujudnya terakhir lama kali. Terakhir orang itu yang berdiri-berdirian. Iya, wes. Kenapa? Kau sekali, kau kan lupa. Kayak urung. Kau udah tahu kok. Mati mikir enggak mungkin lagi gue. Saya itu kan ada tirai di pintu waktu dan tirai. Mohon maaf, Pak. Kalau kita sembahyang sendiri, silahkan. Ini mohon maaf, jangan ribut di masjid. Berharap beda paham, jangan ribut. Ada yang kunut, nggak kunut, saling nyalakan. Kue kunut, bid'ah, masuk neraka. Perlahan masuk neraka. Ini ngomong ini, Pak. Nggak kayak kunut, pahamnya sesat. Mau bulan. Ini ngomong apa? Oh, berani seperti itu. Sembahyang diangkat, jenisnya. Ada yang mau Usalli suwi kali 2 kali nggak masuk niat itu di hati. Kalau usolli kita baca nggak pakai niat nggak sah sholat, makanya masuk ke dalam hati. Makanya uang-uang itu kalau lama dia karena payah memasukkan dia dalam. Jangan panjang-panjang kali dalam hati ngomongnya, ngomong aja sengaja aku sembahyang zuhur wajib, udah itu aja. Ini gak sengaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat menghadap kiblat ikut imam karena Allah Taala. Oh, gak suwi deh. Allahu Akbar. Ada ini gak Pak? Orang sembahyang Pak? Ada begini. Nih, kaknya gini. Aku lihat belum pakai ini sembahyang paham ini. Mau kayak apa ini kan? Ini Pak ini. Enggak Pak, sisi lawak Pak enggak dempet Pak. Digolek Pak. Digolek Pak. Gini Pak. Sampai golek. Awak pilih kan Pak nih, dempet Pak. Tahu dempet golek. Oh ini Pak. Oh, aja dengan golek-golek ini. Sembahyang kayak gini, ini Pak, ini milik Al-Ghani Pak. Silakan, boleh. Ada begini kita, ada begini, ada. Wah pusat, ada. Jangan ribut, begini, ada. Mazhab Maliki, Hanafi, wah pusat, begini. Allah, ada Pak. Silakan aja. Gini ya oke, gini ya oke, gini ya oke, gini ya oke, gini pun oke. Sah sholatnya, sah. Yang nggak sah, Allah Akbar. Dia nggak boleh itu. Sholat itu wajib hukumnya.
Kayak mana harta kita banyak, kalau nggak sholat nggak ada gunanya harta itu. Kalau apa? Sholat. Gak usah ribut kita di masjid, gak usah ribut. Ini masalah-masalah yang diributkan. Ribut dengan orang yang sembahyang, tapi nggak pernah ribut dengan orang yang nggak sembahyang. Ayat juga yang sekarang ini, kita nggak sembahyang diceritai. Ke masjid makin diceritai. Cici. Jinope masuk di bawah. Sebenarnya jadi kok nanti kan itu nggak apa kita itu. Ngapain ditanya teman-teman aja, itu nggak urusan kita. Kalau ada sahabat kita yang nggak pernah ke masjid, tiba-tiba dia ke masjid, udah syukuri, alhamdulillah, ada jangan dapat hidayah. Ibu, mama, kalau bapak ke masjid, perhatikan pakaiannya ibu. Nggak ada suami yang nggak aman, yang ada bini yang nggak perhatian kepada suami. Aku bukan kok kalau kurban Jumat bisa buat laki-laki ada yang pakai batik ada tak bukan pakai kaos rondang pakai kaos putih rondang dan kawannya Allahu Akbar rondang ini beli rondang kita yang dapat coba laki-laki mau kursi terlambat dia kenapa? Mencari sholat. Cari depan nggak ada, cari belakang nggak ada. Oke, di mana sholat? Situ bang nggak ada. Terakhir satu warna biru, satu warna merah ke masjid. Pulang bawa karpet. Jangan ini. Mana? Wibang sukses bang bawa karpet. Kamu ingat kelompok uang di lain. Mohon maaf. Sholat kita, sholat. Sebelum kita disolatkan, sholat kita. Sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu aja. Jadi kalau acara ini dibuat, tapi besok subuh masjidnya masih gitu-gitu aja, nggak ada penambahan orangnya, gagal acara kita. Karena inti Isra wal Mi'raj adalah sholat. Yang paling banyak meninggalkan sholat siapa? Laki-laki atau perempuan? Wedo ini pakai rewang, sholatnya enggak diperhatikan. Zuhur, hayya 'alas shalah. Motong bawang, dia juga cuma harus lunas. Lalu dia harus berubah, dia berubah yang udah azan sampai akhir azan udah pulang wahid motong cabai, sholat tinggal di rewang. Apalagi yang nikah pakai makeup itu kan. Juhur udah di makeup, mau sholat kan bingung, mau wudhu makeup dulu, kan mau marah yang tukang makeup. Masuk mereka terakhir nggak sholat, awalnya Ustaz boleh mengkodok kalau kita aku jenenge apa nikah di mereka batukmu dikodok, kodok. Sholat, Ustaz luntur, biar luntur bukanmu yang penting jangan hatimu imanmu luntur gara-gara. Kamu kan bu, nek anak awak nikah suruh sholat dia luntur lah kau yang jadi sholat. Mohon maaf, sehingga paling banyak ditinggalkan orang sekarang. Cuma 5 menit tapi orang nggak sanggup. Ngangkat sawit 60 kilo sanggup dia. Sholat nggak mampu dia. Nah, Ustaz, ada orang sholat tiap hari, tapi dia masih berbuat dosa. Bukan sholatnya yang salah, tapi dia yang salah. Kenapa? Sholatnya ingat bukan kepada Allah, tapi kepada hutangnya. Ada orang yang hilang kuncinya. Allah Akbar. Yang ingat kunci, nanti lah kunci kunci. Ingat ya Allah, kunci Betul dong, memang kono dengan mandi memang. Kalau ya Allah berkat sholat kan ingat kunci. Apa? Kalau kita kehilangan barang, ingat ya ketika sholat itu bukan nikmat, itu gangguan setan. Karena kita sholat dan kita ingat dengan Allah. Ini enggak berjadi apa Pak? Enggak Pak.
Yang kedua, nahan kentut Pak, itu buat supaya kita sia-sia. Nahan buang angin. Bu, nggak boleh nahan buang angin. Tahankan aja. Kok udah terlalu tahankan. Kalau masih awal-awal batalkan, tapi jangan untuk diwujud itu. Ada pula aku supaya di samping ini ada orang tua, pas dia hukum mungkin nggak tahan lagi Pak. Kuat kali Pak, berat katanya. Jadi orang tua ini, udah gitu udah berat gitu dia bilang, kentut datang. Ya, memang lebih kali kalau nggak kuat, pakai emas buat itu iya. Iya Pak. Kentut itu menahan buang angin itu makruh hukumnya. Tapi kalau udah di ujung-ujung, kadang-kadang dia datang di ujung. Datang di ujung, nah itu boleh diteruskan, ditahan sekuat tenaga sampai tetes darah penghabisan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Karena dia datangnya ketika akhir, teruskan saja. Tapi kalau datangnya di awal, maka dia batalkan dan ambil wudhu lagi, sholat kembali. Ibu tengah sebelah, saya ceramah nggak bisa lama-lama, sejam setengah saya udah ceramah. Jadi gitulah Pak ya. Saya mohon maaf Pak, saya nggak bisa buat orang nangis ceramah. Kenapa? Karena saya tahu ibu-ibu yang datang kemari udah sering nangis karena kelakuan suaminya. Dia kemari itu ingin tertawa. Ada, gini aja Bu ya. Kalau ada ustaz mohon maaf aja dia. Itu pasti berkurang zamannya Pak. Dia bilang nanti yuk anakku tunggu. Kok nanti Pak? Terakhir itu kami mau ngambil tembok, korek itu kan takut. Ustaz, bos apa yang boleh dibuat? Kok isu nanti supaya kurang Ustaz? Iya pula. Kenapa boleh? Iya, awak mati nama. Aku harap kau mengerti kau enak hiburan, bujuama. Lah, malah Ustaz bahas mati. Harap mati bahas mati. Sekarang ini Pak, definisi Ustaz yang enak itu bukan yang baca hadis banyak-banyak, bukan yang hafal Quran banyak-banyak. Mohon maaf. Yang ada gila-gilanya, ikhtiar Pak yang apa Pak? Yang bilang Pak, undang. Besok bilang, kayak mana Ustaznya? Paten, nyesel gue gak teko. Ngomong, ini gila-gilain. Mohon maaf Pak, ya Pak ya. Kenapa orang lebih nyaman di warung kopi dibandingkan di pengajian Pak? Karena di warung kopi itu Pak, dia bebas Pak, bisa ketawa sama kawannya. Jadi kalau kita emotan-emotan aja, orang bosan. Kalau pengajian setengah jam selesai. Awal setengah jam selesai yo dipotong. Udah Pak ya, Bu ya, saya mau pulang. Besok saya mau acara lagi di Sumenjo. Saya mau tidur satu hari cuma 3 jam. Jam 2 malam aku nyampe malam. Aku ceramah di apa? Aku cuma nengok biniku 3 jam. Bayangkan 3 jam aja. Ngapain 3 jam Pak? Kan gitu, pagi simpang kanan, buat simpang kanan, enggak lagi tidur Pak, mandi langsung kemari Pak. Jadi nyampe kita kemari karena izin Allah. Ya, jadi untuk semua, saya mohon maaf. Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung yang salah, yang kurang pada tempatnya. Itu tandanya saya manusia biasa. Kalau ada kebenaran itu Allah bimbing saya untuk menyampaikannya. Maka kita menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita laksanakan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma salli ala sayyidina
والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية والسلامة والاستقامة على العبادة علينا هذه الجماعة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل صلاتنا تنهى عن الفحشاء والمنكر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu, yang terakhir kami harus pulang ke tempat malam hari ini juga. Kami kembali sehat. Doakan kami nanti pulang juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan mohon maaf untuk terakhir kalinya. Angkat tangan dua-dua Bapak Ibu semua. Adik-adik semua angkat tangan dua. Ini terakhir kalinya. Ayo semua tolong Bu. Ikut Ibu ya. Jangan tinggi Pak. Tinggi Pak. 1, 2, 3. Dadah.